Assalamualaikum sahabat Ruang Fiksi. Selamat datang untuk penonton baru dan penonton setia. Bayangkan seorang gadis muda berparas cantik, tubuhnya lemah tak mampu berdiri, hanya bisa duduk di atas kursi roda. Namun alih-alih dirangkul dengan cinta, ia malah diseret keluar rumah. Dibuang ke tengah hutan sawit saat hujan badai menderu. Dingin, basah, ketakutan. Dan yang lebih kejam lagi, itu dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri. Apa yang membuat sang ayah tega? Dan bagaimana takdir Allah membalikkan semuanya secara mengerikan? Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelas sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Di sebuah rumah tua yang berdiri rapuh di pinggiran desa sawit, hujan turun dengan deras membasahi atap seng yang berkarat. Suara gemuruh petir saling bersahutan dengan desir angin yang menembus celah-celah dinding kayu yang lapuk. Di dalam rumah itu, seorang gadis duduk diam di kursi rodanya, menatap jendela yang retak. Namanya Naila, usianya baru 21 tahun. Wajahnya cantik, kulitnya bersih, rambutnya hitam panjang tergerai. Namun kedua kakinya tak pernah mampu menopang tubuhnya sejak lahir. Ayahnya, Pak Rashid, duduk membelakanginya. Wajah pria itu keras dan dingin. Matanya kosong, seperti menyembunyikan sesuatu yang gelap. Selama bertahun-tahun, Rashid hidup dengan rasa malu karena punya anak yang lumpuh. Bagi orang lain, Naila adalah ujian. Tapi bagi Rashid, Naila adalah aib. Sebuah beban yang membelenggunya dalam cibiran warga dan bisikan-bisikan tajam di warung kopi. Dan malam itu, ia memutuskan sesuatu yang tak pernah dibayangkan oleh seorang ayah waras. Naila, besok pagi kita jalan-jalan ya, keluar rumah, ucap Rashid tiba-tiba. Nadanya datar. Naila yang duduk memeluk boneka usangnya, sontak tersenyum. Hatinya berbunga-bunga. Selama ini, ia hanya duduk memandangi dunia dari jendela, dan baru kali ini sang ayah mengajaknya pergi. Benarkah, ayah? Naila senang sekali. Suaranya gemetar. Bahagianya begitu sederhana. Cukup ditemani, cukup diperhatikan, ia sudah merasa dicintai. Rashid tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan dan membuang pandang keluar. Matanya memerah. Tangannya mengepal. Bukan karena haru, tapi karena tekad yang kian menguat di dalam dadanya. Ia ingin menghapus apa yang dianggapnya sebagai kutukan. Pagi menjelang, langit berwarna kelabu, seperti menyimpan firasat buruk. Rashid menyiapkan mobil tua warna biru pudar. Ia memasukkan kursi roda ke bagasi, lalu menggendong Naila dengan kasar, tanpa bicara. Naila tetap tersenyum, tak curiga sedikit pun. Ia membawa tas kecil berisi buku catatannya dan boneka pemberian ibunya yang sudah lama wafat. Perjalanan berlangsung sunyi. Mobil tua itu melaju melewati jalan berlumpur menuju arah hutan sawit yang sepi. Tak ada suara musik, tak ada obrolan. Hanya suara mesin dan guyuran hujan yang semakin deras. Sesekali, Rashid melirik Naila dari kaca spion. Gadis itu memandangi pepohonan dengan mata yang berbinar. Ayah, dunia di luar indah sekali ya, katanya pelan. Rashid menggertakkan gigi. Ia menoleh cepat ke arah jalan, tak mampu menjawab. Mobil itu berhenti di sebuah titik yang jauh dari pemukiman. Pepohonan sawit menjulang tinggi, menutupi langit. Tanahnya becek, dikelilingi semak basah dan genangan air. Rashid turun, membuka pintu belakang, dan mengeluarkan kursi roda dengan cepat.
Lalu ia mengangkat Naila, meletakkannya di kursi dengan kasar. "Kita jalan kaki sebentar ya," katanya tanpa menatap mata putrinya. Naila hanya mengangguk, tidak tahu bahwa setiap roda yang menggelinding membawanya semakin jauh dari harapan. Ia memeluk bonekanya lebih erat. Tubuhnya mulai gemetar. Hujan menyelinap melalui celah-celah daun sawit, membasahi rambutnya yang tergerai. Beberapa menit berjalan, Rashid berhenti di tengah lorong sawit yang sempit dan tak dikenal. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, memastikan tak ada satu manusia pun yang melihat. Ia menghela napas panjang, lalu mundur beberapa langkah. "Tunggu di sini ya, ayah mau ambil sesuatu di mobil," katanya singkat. "Iya ayah," jawab Naila lembut. Rashid melangkah cepat, lalu berlari. Tapi bukan ke arah mobil. Ia menghilang ke balik rimbunnya pohon sawit, mengendap dalam bayang ketakutannya sendiri. Di kejauhan, suara mesin meraung, lalu menjauh. Hujan makin deras, seperti mengiringi drama yang sedang ditulis langit dengan tinta duka. Naila menunggu dalam diam. Tubuhnya kian menggigil. "Ayah, ayah, di mana?" Suaranya mulai parau. Ia menoleh ke kiri dan kanan, tapi tak ada siapapun. Hanya daun basah, tanah licin, dan suara hewan liar yang samar-samar mulai terdengar dari kejauhan. Ia mencoba memutar roda, namun kursi itu tersangkut lumpur. Tangannya gemetar, tubuhnya mulai lemas. Hujan menetes dari ujung rambutnya ke pipi. Dan air matanya mulai bercampur dengan air langit. "Ayah, jangan tinggalkan Naila," bisiknya lirih. Di balik pepohonan, seekor anjing liar melintas cepat. Tak lama kemudian, suara geraman samar menyusul dari arah semak. Suara lolongan dan ranting patah mulai mengelilinginya. Tubuh Naila makin kaku. Matanya mencari-cari harapan di antara tirai hujan dan bayangan gelap. Dan di detik berikutnya, suara itu datang. Langkah-langkah pelan menghampiri. Tapi itu bukan ayahnya. Dan Naila tahu, malam ini bukan tentang pelukan. Ini tentang ditinggalkan. Dan tentang sesuatu yang tak pernah ia bayangkan akan terjadi di umur 21 tahun. Hujan mengguyur semakin deras. Pohon-pohon sawit di sekeliling Naila berdiri seperti tiang-tiang bisu, menyaksikan pengkhianatan yang begitu dingin. Lumpur sudah memenuhi roda kursi yang ia duduki, membuatnya tak bisa bergerak sedikit pun. Tubuhnya gemetar, tak hanya karena dingin, tapi karena kesadaran yang mulai tumbuh pelan dan menyakitkan, ayahnya tidak kembali. Sepanjang hidupnya, Naila sudah terbiasa merasa tidak diinginkan. Sejak kecil, ia tumbuh dengan tatapan kosong dari sang ayah dan keheningan panjang yang menyelimuti rumah mereka. Ibunya telah wafat saat ia masih balita. Sejak itu, tak ada lagi pelukan, tak ada dekapan hangat yang memberinya rasa aman. Hanya suara langkah sepatu Rashid di lantai papan yang dingin, dan desisan pelan yang sering menyalahkan takdir. Namun malam ini berbeda. Ini bukan lagi pengabaian. Ini adalah penolakan total. Tubuhnya yang tak bisa berdiri menjadi alasan ia dibuang seperti barang rusak. Dan sekarang, ia sendirian di tengah rimba, dalam keadaan basah kuyup, ditemani kursi roda yang membatu dalam tanah, dan boneka usang yang sudah basah dan berbau apek. "Astagfirullah," lirih Naila. Suara itu nyaris tak terdengar, tenggelam dalam riuhnya badai dan desir angin yang menyelinap dari sela-sela pohon. Petir menyambar di kejauhan. Suara ledakannya memecah udara malam. Di detik berikutnya, suara gemuruh ranting patah terdengar dari arah semak. Tubuh Naila menegang. Matanya melebar. "Astaga!" desisnya.
Dari balik gelapnya semak-semak, sesosok bayangan besar melintas. Suara langkahnya berat dan teratur. Naila membeku. Nafasnya tercekat. Tubuhnya meringkuk. Sebuah siluet binatang besar muncul, seekor babi hutan dengan tubuh penuh lumpur dan mata merah menyala. Binatang itu mengendus-endus udara, kepalanya menoleh ke kanan dan kiri. Lalu berhenti, tepat mengarah ke tempat Naila duduk. Naila tak mampu berteriak. Tubuhnya terlalu lemas, suaranya tercekat. Ia hanya bisa menggenggam bonekanya, satu-satunya peninggalan ibunya, sekuat tenaga. Jari-jarinya membeku, air matanya mengalir pelan. Ia pasrah, tubuhnya tak akan bisa lari, tak bisa berdiri, tak bisa menahan apapun. Babi hutan itu mendekat. Suaranya berat, geramannya dalam. Tanah di bawahnya bergetar pelan setiap kali kakinya menapak. Dan saat hidungnya hampir menyentuh wajah Naila, langit kembali menggelegar. Kilatan petir menyambar tidak jauh dari pohon tempat ia duduk. Binatang itu terkejut. Ia mengeluarkan geraman keras, lalu lari terbirit-birit menembus semak, meninggalkan jejak lumpur dan aroma tajam yang menyengat. Naila jatuh bersandar ke belakang. Tubuhnya lemas. Matanya setengah tertutup. Tangannya tetap memeluk boneka yang nyaris hancur. "Ya Allah, selamatkan aku," bisiknya dengan suara lirih, nyaris tak lebih kuat dari bisikan angin. Waktu berjalan lambat. Langit masih gelap. Malam terasa panjang sekali. Dingin merayap dari ujung kaki ke punggungnya. Bajunya basah, rambutnya menempel di wajah. Rasa lapar mulai menggigit lambungnya. Terakhir kali ia makan adalah pagi tadi. Tubuhnya mulai goyah. Matanya terpejam sebentar, lalu terbuka lagi. Ia terbangun karena suara aneh, suara pelan, seperti serangga? Atau seseorang menangis? Ia mencoba fokus. Suara itu datang dari arah kiri. Sayup, seperti suara Ishak. Ia bingung. Suara itu seperti bukan dari dalam dirinya. Suara itu nyata. Naila menoleh pelan ke kiri. Semak belukar basah bergoyang. Dan dari kejauhan samar-samar, cahaya kecil bergerak menembus pepohonan. Suara langkah pelan menyusul. Seseorang sedang berjalan, membawa cahaya. Cahaya itu makin dekat. Kini suara langkahnya bisa didengar dengan jelas. Astagfirullah, suara apa itu tadi? Terdengar suara laki-laki tua. Suaranya berat dan napasnya terdengar lelah. Naila ingin memanggil, tapi tak ada tenaga. Ia hanya bisa menatap cahaya itu, berharap orang itu akan melihatnya. Dan benar saja, langkah itu berhenti. Lalu terdengar suara panik. "Ya Allah, ini anak siapa?" Sebuah sosok muncul dari balik semak. Tubuhnya bungkuk. Tangannya memegang senter tua. Wajahnya keras namun penuh keterkejutan. Rambutnya putih berantakan, dan matanya membelalak melihat tubuh Naila yang pucat duduk di kursi roda. "Nak, astagfirullah, kamu kenapa bisa di sini?" Naila membuka mulut. Tak ada suara. Hanya bibir yang bergetar. Tubuhnya nyaris pingsan. Lelaki tua itu segera mendekat, meletakkan senternya, lalu dengan segenap tenaga mengangkat tubuh Naila dari kursi roda. Ia memeluknya, membawa gadis lumpuh itu dalam pelukannya, dan berjalan cepat kembali ke arah dari mana ia datang. Kursi roda ditinggalkan begitu saja di tengah lumpur, menjadi saksi sunyi dari kejahatan yang dilakukan seorang ayah terhadap darah dagingnya sendiri. Di sebuah gubuk kecil yang tersembunyi di antara semak sawit, lelaki itu, Pak Somad,
membaringkan Naila di atas tikar usang dekat tungku api. Ia segera membungkus tubuh Naila dengan kain tebal dan memanaskan air untuk menyeduh jahe. Naila perlahan membuka matanya. Matanya berkabut. Tubuhnya gemetar. Pak Somad memberinya air hangat pelan-pelan. "Tenang, nak, kamu aman sekarang, kamu selamat." Naila memandangi pria itu. Matanya berkaca-kaca. Bukan karena takut, tapi karena ia tak pernah tahu ada orang asing yang bisa lebih penyayang dari ayah kandungnya sendiri. Pak Somad duduk di sampingnya, mengusap rambut Naila yang basah. "Tidurlah, anakku, besok kita bicara lagi," katanya lirih. Naila mengangguk pelan. Matanya tertutup, dan untuk pertama kalinya sejak ditinggalkan, ia merasa tidak sendiri lagi. Pagi menjelang dengan malu-malu, sinar matahari menembus celah-celah atap daun kelapa yang dijadikan atap gubuk. Di luar, aroma tanah basah dan embun yang menetes dari daun-daun sawit masih terasa kuat. Udara terasa dingin, namun di dalam gubuk kecil itu, ada hangat yang tak hanya berasal dari tungku kayu yang masih menyala, tapi dari ketulusan hati seorang lelaki tua bernama Pak Somad. Naila terbangun perlahan. Matanya membuka dengan ragu, seolah tak yakin apakah ia masih hidup atau tengah bermimpi. Tubuhnya terasa ringan, selimut menutupi tubuhnya, dan boneka lusuh kesayangannya masih berada dalam pelukannya. Matanya berkeliling. Ia melihat dinding bambu, beberapa tumpukan kayu bakar, dan sosok pria tua yang sedang duduk bersila, memandanginya dengan senyum lembut. "Alhamdulillah kamu sudah sadar, nak," ucap Pak Somad pelan. Naila menatapnya. Tenggorokannya kering. Ia hanya mengangguk lemah. Pak Somad mengambil mangkuk dari dekat tungku. Isinya bubur hangat yang aromanya sederhana tapi menggugah. Ia mengaduk perlahan, lalu menghampiri Naila. "Ayo makan sedikit dulu, kamu butuh tenaga." Naila membuka mulutnya pelan. Sendok pertama masuk ke mulutnya. Rasa hangatnya mengalir ke tenggorokan, turun perlahan ke perut yang kosong sejak kemarin. Matanya mulai berkaca-kaca. Bukan karena buburnya, tapi karena perhatian kecil itu begitu menyentuh. "Terima kasih." Suaranya nyaris tak terdengar. Pak Somad hanya tersenyum dan mengangguk. Setelah beberapa suap, Naila merasa tubuhnya agak lebih bertenaga. Ia mencoba berbicara, walau suaranya masih pelan. "Bapak siapa?" "Namaku Somad. Aku tinggal sendirian di sini, jaga kebun sawit." Naila hanya mengangguk pelan. "Aku dengar suara Ishak semalam. Allah tuntun aku ke sana. Dan aku temukan kamu. Seperti anak burung yang dibuang dari sarangnya." Naila menunduk. Matanya memerah. Tubuhnya gemetar bukan karena dingin, tapi karena luka batin yang masih basah. Pak Somad tidak bertanya lebih jauh. Ia hanya duduk di samping Naila, membiarkan gadis itu memeluk bonekanya dan menata ulang kepingan hatinya yang semalam nyaris hancur. Hari-hari berikutnya berlalu pelan. Setiap pagi, Pak Somad membantu Naila duduk di beranda kecil gubuknya, membiarkan sinar matahari pagi menyentuh kulit gadis itu. Meski tak bisa berjalan, Naila masih bisa menggerakkan tangan dan tubuh bagian atasnya. Pelan-pelan, ia mulai pulih. Bukan hanya tubuhnya yang mulai hidup kembali, tapi jiwanya yang sempat tenggelam. Di beranda, Naila mulai berbicara. Tentang ibunya yang sudah lama wafat, tentang ayahnya yang pendiam dan selalu dingin, dan akhirnya, tentang malam itu. Pak Somad mendengarkan dengan tenang. Wajahnya muram tapi tatapannya tidak menghakimi. Setelah Naila selesai bercerita, hanya hening yang mengisi ruang di antara mereka.
hening yang penuh luka. "Kamu kuat, nak," katanya akhirnya. "Kalau bukan karena hatimu yang kokoh, kamu tak akan bisa bertahan semalam di tengah hutan seperti itu." Naila menoleh pelan. "Tapi, kenapa ayahku tega?" Pak Somad tidak langsung menjawab. Ia menatap pohon sawit di kejauhan. Karena manusia kadang lebih takut pada omongan orang lain daripada takut pada dosa. Naila terdiam. Kalimat itu masuk dalam hati, menancap seperti duri. Sejak hari itu, Pak Somad menjadi segalanya bagi Naila. Ia bukan sekadar penyelamat, tapi juga pelindung. Ia memperbaiki kursi roda Naila yang ditinggalkan di hutan, membersihkannya dari lumpur, dan mengoleskan minyak ke engsel rodanya yang berkarat. Ia membuat jalan kecil dari kayu agar kursi Naila bisa bergerak keluar masuk gubuk tanpa harus diangkat lagi. Dan di setiap malam yang sunyi, ketika suara serangga menjadi latar, Naila sering menatap langit dari jendela kecil gubuk. Ia tidak lagi menangis, tapi dalam diam, ia memeluk bonekanya erat-erat. Ada luka, ada amarah, tapi lebih dari itu, ada tekad yang mulai tumbuh. Pak Somad suatu malam berkata, "Allah menyelamatkanmu bukan untuk kamu sembunyi, tapi untuk kamu bangkit." Kalimat itu terpatri dalam benaknya. Naila mulai belajar dari buku-buku usang milik Pak Somad. Walau tua, Pak Somad punya lemari kayu yang penuh dengan buku-buku pelajaran, cerita rakyat, dan tafsir sederhana. Naila membaca semuanya, dan ternyata ia cepat menangkap. Kecerdasannya mulai tampak. Pak Somad mengajarkan huruf Arab dasar, mengajari hafalan surat-surat pendek, dan sedikit demi sedikit, Naila bisa membaca Iqra dan Al-Quran walau duduk di kursi roda. Suatu sore, ketika mereka duduk di bawah pohon sawit besar, Pak Somad bertanya, "Kalau kamu bisa sekolah, kamu mau, Naila?" Naila terkejut. Ia menatap pria tua itu dengan mata yang berkaca-kaca. "Sekolah?" ucapnya pelan. "Iya. Aku pernah dengar, di kota ada yayasan yang menerima anak-anak seperti kamu. Mereka punya sekolah, punya asrama, dan para guru yang sabar." Naila menunduk. Wajahnya ragu. "Aku tidak tahu apakah aku bisa." Pak Somad menepuk bahunya. "Kalau Allah sudah berkehendak, bahkan kursi roda ini bisa menjadi sayapmu." Malam itu, di bawah lampu minyak yang redup, Pak Somad menulis surat. Panjang. Ia menceritakan semua tentang Naila. Tentang ia yang ditemukan di tengah sawit. Tentang kecerdasannya. Tentang semangat belajarnya. Dan tentang luka besar yang nyaris mematikan gadis itu. Surat itu ia titipkan kepada sopir truk pengangkut buah sawit yang biasa lewat depan gubuk. Surat itu akan dibawa ke kota, menuju Yayasan Nurul Iman. Hari-hari setelah itu terasa panjang. Naila duduk setiap pagi di beranda, menatap jalan tanah merah yang mengarah ke desa. Setiap suara mesin truk membuatnya menoleh. Hatinya dipenuhi harap, tapi ia tak pernah menyuarakannya. Pak Somad tidak pernah memberikan harapan palsu. Ia hanya berkata, "Kalau belum datang kabarnya, artinya Allah sedang menyiapkan jawaban yang lebih baik." Dan benar saja. Suatu pagi, ketika kabut masih menggantung di antara batang sawit, sebuah mobil berhenti di depan gubuk Pak Somad. Dari dalam, turun seorang pria dengan map besar dan senyum hangat. Ia mengetuk pelan, dan saat Pak Somad membuka pintu, pria itu berkata dengan pelan, "Pak Somad, saya dari Yayasan Nurul Iman, saya datang untuk bertemu dengan gadis bernama Naila." Di dalam gubuk, Naila mendengar suara itu. Tubuhnya membeku.
bonekanya terjatuh. Matanya membelalak. Takdirnya baru saja mengetuk pintu. Suasana pagi di gubuk kecil itu terasa berbeda. Sinar matahari belum sepenuhnya menembus kabut, tapi ketukan pelan dari pria asing tadi seperti mengubah seluruh udara jadi lebih hangat dan bertenaga. Naila duduk diam di dalam, tubuhnya menegang, telapak tangannya dingin, dan jantungnya berdegup seperti genderang. Pak Somad membuka pintu dengan hati-hati. Sosok pria berseragam rapi itu berdiri sopan sambil memegang map tebal berwarna coklat muda. Wajahnya bersih, berumur sekitar 45 tahun, matanya teduh namun penuh wibawa. "Assalamualaikum," sapanya pelan. "Waalaikumsalam," jawab Pak Somad dengan gugup. "Saya Fadli, dari Yayasan Nurul Iman. Kami menerima surat Bapak tentang seorang gadis bernama Naila." Pak Somad hanya bisa mengangguk. Tenggorokannya tercekat. Dalam benaknya, ia tahu ini bukan sekadar kunjungan. Ini adalah jawaban. Jawaban dari doa panjang yang tak pernah ia hentikan dalam malam-malam sepi. Di dalam gubuk, Naila mendengar semuanya. Tangan mungilnya memeluk boneka lusuh itu lebih erat, napasnya naik turun. Ia tidak berani berdiri atau bahkan bersuara. Hatinya terlalu penuh, terlalu takut berharap tapi juga terlalu takut tidak berharap. Pak Fadli dipersilakan masuk. Begitu ia melewati ambang pintu, matanya langsung tertuju pada gadis muda yang duduk di atas kursi roda dengan mata membelalak dan pipi merona. Meski tubuhnya lemah, ada sesuatu dalam sorot mata Naila yang begitu kuat dan menyala. "Kamu pasti Naila," ucap Pak Fadli sambil mendekat perlahan. Naila hanya mengangguk. Bibirnya terbuka tapi tidak bersuara. Pak Fadli berlutut sejajar dengannya, menatap langsung mata gadis itu. "Kami ingin mengundangmu ke yayasan kami. Tempat tinggal, sekolah, dan lingkungan yang bisa membantumu meraih masa depan yang lebih baik. Kamu akan belajar, bertemu teman-teman baru, dan insya Allah, kamu bisa menjadi orang hebat." Air mata Naila langsung menggenang. Tidak karena kasihan. Bukan karena iba. Tapi karena untuk pertama kalinya, ada yang menganggap dirinya layak untuk mimpi. Ia menoleh ke arah Pak Somad. Pria tua itu berdiri tegak, namun matanya sudah basah. "Aku mau," suara Naila bergetar. Tapi kali ini, getarannya bukan karena takut, melainkan karena harapan. Hari itu berubah menjadi hari paling sibuk di gubuk kecil itu. Pak Somad menyiapkan semua barang yang Naila miliki, walau tidak banyak. Beberapa helai baju lusuh, buku catatan, dan boneka yang sudah usang namun tak tergantikan. Semuanya dimasukkan ke dalam tas kecil yang sudah hampir sobek di bagian samping. Pak Fadli meminta waktu sebentar untuk menghubungi yayasan dan mengabari bahwa Naila akan ikut. Sementara itu, di luar, mobil dari yayasan terparkir tenang, seperti menunggu sebuah perjalanan besar dimulai. Sebelum berangkat, Pak Somad duduk di lantai dekat kursi roda Naila. Ia memegang tangan gadis itu yang kecil dan dingin. "Nak, kamu dengar baik-baik ya," suaranya bergetar. "Apapun yang terjadi nanti, kamu harus percaya, kamu adalah anak yang kuat. Jangan pernah merasa rendah karena tubuhmu berbeda. Dan jangan pernah berhenti percaya bahwa Allah sayang sama kamu." Naila tidak bisa menjawab. Ia hanya memeluk pria tua itu dengan sekuat yang ia mampu. Air matanya tumpah di bahu kasar Pak Somad. "Bapak, sudah jadi rumah buat Naila, Bapak sudah jadi segalanya." Pak Somad menepuk punggungnya pelan. "Sekarang waktunya kamu pergi. Bukan untuk lari dari masa lalu, tapi untuk menuju masa depan.
Mobil yayasan melaju perlahan di jalan berlumpur, meninggalkan gubuk kecil itu. Naila duduk di kursi belakang, memeluk bonekanya dan menatap jendela. Pak Somad berdiri di tepi jalan tanah merah, melambaikan tangan dengan senyum pahit. Di dalam mobil, Pak Fadli menjelaskan banyak hal tentang Yayasan Nurul Iman, tentang kamar yang sudah disiapkan untuknya, tentang jadwal kegiatan, tentang guru-guru yang sabar, dan teman-teman lain yang juga punya keterbatasan fisik. Tapi bagi Naila, semuanya terdengar seperti gema. Fokusnya hanya satu, ia akan hidup. Ia akan belajar. Dan ia akan membuktikan bahwa dirinya bukan beban. Beberapa jam kemudian, mobil itu memasuki halaman luas sebuah bangunan bertuliskan Yayasan Nurul Iman. Bangunannya sederhana namun bersih. Di halaman, terlihat anak-anak lain. Ada yang duduk di kursi roda, ada yang berjalan dengan tongkat bantu, dan ada pula yang terlihat ceria bermain di bawah sinar matahari. Naila tertegun. Dunia ini bukan seperti rumahnya. Bukan seperti hutan sawit yang gelap. Ini adalah dunia yang menerima orang seperti dirinya. Pak Fadli membuka pintu, lalu mendorong kursi rodanya pelan. Saat melintasi taman kecil, beberapa anak menoleh. Ada yang tersenyum ramah. Ada yang hanya menatap sebentar lalu kembali bermain. Tapi tidak ada tatapan iba. Tidak ada tatapan kasihan. Di ruang utama, seorang wanita paruh baya dengan jilbab rapi menyambutnya. Wajahnya bersih, penuh wibawa namun sangat lembut. Namanya Bu Anissa, kepala asrama. "Selamat datang, Naila," katanya sambil membungkuk pelan dan memeluk gadis itu hangat. "Di sini, kamu tidak sendiri. Semua anak di sini istimewa. Kamu akan punya banyak teman, insya Allah." Naila mengangguk pelan. Senyum kecil muncul di wajahnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa ini mungkin rumah yang baru. Hari-hari pertama di yayasan tidak mudah. Naila harus beradaptasi. Ia harus bangun pukul 5, salat berjamaah, sarapan bersama, lalu belajar di kelas hingga siang. Sore diisi kegiatan belajar tambahan, hafalan surat, dan kadang aktivitas keterampilan. Di awal, Naila sering merasa terasing. Suara tawa anak-anak lain yang sudah lebih dulu akrab, sering membuatnya merasa canggung. Ia memilih duduk di sudut, menunduk, menghindari kontak mata. Namun semuanya mulai berubah saat seorang anak laki-laki bernama Dion menghampirinya di taman. "Hai, kamu anak baru ya?" "Aku Dion," katanya dengan suara riang. Naila mengangguk pelan. "Aku Naila. Yuk, temenin aku ke perpustakaan, ada buku cerita bagus." Sejak hari itu, dunia Naila mulai berubah. Ia tidak lagi merasa seperti bayangan di sudut ruangan. Ia mulai belajar berinteraksi, mulai tertawa pelan, dan mulai percaya bahwa dunia tidak selamanya gelap. Dalam pelajaran, Naila menunjukkan kecemerlangan. Ia cepat memahami pelajaran, rajin mencatat, dan tidak ragu bertanya. Guru-guru mulai memperhatikannya. Bu Anissa sering memuji ketekunannya. Suatu sore, saat semua siswa selesai kelas, Bu Anissa memanggil Naila ke ruangannya. "Naila, kamu anak yang cerdas dan gigih. Saya ingin ajukan kamu untuk beasiswa pendidikan khusus. Kalau diterima, kamu bisa lanjut belajar lebih tinggi." Naila terdiam. Matanya melebar. Ia tidak pernah membayangkan mimpi itu sedekat ini. Di luar ruangan, sinar matahari sore jatuh tepat di wajahnya. Angin berembus pelan. Dan di dalam dadanya, ada satu suara kecil yang berbisik, "Aku akan terus melangkah, meski tanpa kaki,
karena aku punya hati. Hari-hari di Yayasan Nurul Iman berlalu dengan cepat. Jadwal padat, kegiatan rutin, dan kehangatan para pengajar membuat Naila pelan-pelan bangkit dari luka-luka lamanya. Ia mulai menjadi pribadi yang ceria. Senyum kembali mengembang di wajahnya yang pucat, dan matanya kembali memancarkan cahaya harapan. Setiap pagi ia bangun dengan semangat, mengenakan seragam bersih, menyusuri lorong asrama dengan kursi rodanya yang kini jauh lebih ringan. Bersama Dion, sahabat barunya, Naila sering menghabiskan waktu di perpustakaan atau taman kecil yang dipenuhi bunga kenanga dan melati. Di sanalah, mereka saling berbagi kisah dan tawa, dan di antara tawa itu, Naila mulai melupakan hutan sawit yang dingin, malam badai yang menakutkan, dan wajah ayahnya yang membuangnya seperti barang rusak. Namun seperti bayangan yang selalu mengikuti cahaya, masa lalu selalu tahu cara untuk kembali. Suatu sore yang mendung, saat Naila sedang duduk di bawah pohon besar, membaca buku sejarah, Pak Fadli datang menghampiri. Wajah pria itu terlihat lebih tegang dari biasanya. Ia tidak langsung bicara, hanya berdiri diam sejenak di dekat Naila, lalu akhirnya berkata pelan, "Naila, ada seseorang ingin bertemu denganmu." Naila mengangkat wajah. Dahinya mengernyit. "Siapa, Pak?" Pak Fadli ragu sejenak. Lalu menjawab, "Seorang pria. Mengaku sebagai ayahmu." Seketika dunia di sekitar Naila seperti berhenti. Udara yang tadi lembut kini terasa seperti menampar wajahnya. Daun-daun berhenti berayun, dan halaman yang ramai terdengar sunyi. Naila mematung. Tangannya lemas. Buku di pangkuannya terjatuh ke tanah. "Aku tak mau bertemu," bisiknya pelan. Pak Fadli menatapnya penuh pengertian. "Aku tidak memaksamu." Tapi, dia menunggu di ruang tamu. "Kalau kamu belum siap, aku bisa menyuruhnya pergi." Naila diam lama. Dalam diam itu, pikirannya dipenuhi gambaran malam hujan, suara mesin mobil yang menjauh, tanah becek di tengah hutan, dan suara langkah yang tak pernah kembali. "Aku akan temui dia," katanya akhirnya. Pak Fadli mengangguk. "Baik. Kalau kamu butuh aku akan ada di dekat pintu." Dengan bantuan Dion yang mendorong kursi rodanya, Naila menuju ruang tamu utama. Lorong-lorong yayasan yang biasanya ia lewati dengan tenang, kini terasa panjang dan berat. Jantungnya berdetak cepat, keringat dingin membasahi telapak tangannya. Pintu ruang tamu terbuka perlahan. Dan di sana, duduk seorang pria dengan wajah kusut, pakaian lusuh, dan mata cekung. Rashid, ayah kandung Naila. Tatapan mereka bertemu. Dan di detik itu, semua rasa yang telah dikubur muncul kembali seperti tsunami. Marah, sedih, takut, jijik, dan hampa. Rashid berdiri. Tangannya gemetar. "Naila," suaranya serak. "Ayah minta maaf." Naila diam. Wajahnya pucat. Tangan kanannya mencengkeram lengan kursi rodanya dengan keras. Rashid jatuh berlutut di hadapannya. Air matanya mengalir. "Ayah salah, ayah sudah hilang akal waktu itu, ayah bodoh, ayah menyesal." Naila menutup mata. Suara itu, suara yang dulu dingin dan penuh perintah, kini terdengar lemah dan pecah. "Aku sudah memaafkan ayah," ucap Naila lirih. Rashid menatap putrinya dengan mata berkaca-kaca. "Benarkah?" "Iya. Aku memaafkan ayah. Tapi, aku tidak bisa kembali. Aku sudah punya hidupku sendiri. Aku tidak ingin mengulang luka yang sama." Rashid tertunduk.
Tubuhnya bergetar. Ia tidak memaksa. Tidak meminta. Hanya menangis dalam diam. Pak Fadli yang berdiri di balik pintu menyaksikan semua itu. Dion yang mendorong kursi Naila juga ikut diam membisu. Tak ada satupun kata yang bisa menggambarkan pertemuan itu. Beberapa menit kemudian, Rashid berdiri. Ia menatap Naila dengan mata yang tak lagi penuh ego, tapi penuh penyesalan. Ayah tidak akan ganggu kamu lagi, ayah hanya ingin melihatmu baik-baik saja. Dan Allah tahu, ayah akan menyesali malam itu sampai akhir hidup. Lalu Rashid berjalan keluar, meninggalkan ruang tamu dengan langkah berat. Tanpa drama, tanpa pelukan. Hanya sebuah penyesalan yang menggantung di udara. Naila duduk lama di ruang itu. Matanya menatap kosong. Bukan karena luka kembali terbuka, tapi karena sesuatu dalam dirinya terasa lebih ringan. Ia tahu, hidupnya sudah memilih arah. Dan yang tertinggal biarlah menjadi bagian dari masa lalu. Malam itu, di kamar asramanya, Naila menatap langit dari jendela kecil. Bintang-bintang bertaburan, seperti selalu hadir setiap hatinya siap untuk berdamai. Di pangkuannya, boneka lusuh itu masih ia peluk erat. Dion masuk pelan dan duduk di ranjang sebelah. "Kamu hebat, Nay," katanya. "Kamu berani menghadapi orang yang pernah paling menyakitimu." Naila tersenyum tipis. "Aku tidak ingin terjebak di masa lalu terus, Dion. Aku ingin berjalan meski dengan roda." Dion menoleh. "Dan kamu sedang melaju cepat, percaya atau tidak?" Naila tertawa kecil. "Tapi tetap pelan-pelan saja. Supaya aku bisa lihat bunga-bunga di pinggir jalan." Mereka tertawa. Dan di bawah cahaya lampu asrama yang redup, dua jiwa yang pernah terluka kini saling menguatkan. Bukan dengan kata-kata besar, tapi dengan keberanian kecil untuk tetap hidup. Esoknya, Bu Anissa memanggil Naila ke ruangannya. Kali ini, wajah wanita paruh baya itu terlihat penuh senyum. "Naila, kamu resmi mendapatkan beasiswa pendidikan tinggi dari Lembaga Indonesia Cemerlang." Naila membeku. Matanya membesar. "Beasiswa?" "Iya. Kamu akan melanjutkan sekolah di institusi unggulan di kota besar. Kamu akan belajar bersama anak-anak dari seluruh negeri. Dan semua biayanya ditanggung. Allah membuka jalan itu untukmu." Naila menunduk. Air mata mengalir tanpa ia tahan. Masa depan itu kini nyata di depan mata. Pagi itu berbeda. Langit begitu cerah, seolah seluruh semesta ikut bersukacita atas langkah besar yang akan Naila ambil. Di halaman Yayasan Nurul Iman, semua murid dan pengajar berkumpul. Bukan karena upacara rutin, tapi untuk mengantar salah satu dari mereka, Naila, memulai babak baru dalam hidupnya. Tas ransel kecil sudah terisi dengan rapi. Hanya ada beberapa helai baju, buku catatan, dan tentu saja, boneka lusuh kesayangannya yang tak pernah ia tinggal sejak malam hujan di tengah sawit itu. Di tangan satunya, Naila memegang pena hitam berukir nama sendiri, hadiah kecil dari Dion yang kini berdiri di sampingnya dengan mata berkaca-kaca. "Aku yakin pena ini bakal menulis banyak kisah hebat," ucap Dion pelan, menepuk bahu Naila. "Terima kasih, Dion," jawab Naila, suaranya serak menahan tangis. Pak Fadli menggandeng lengan kursi roda Naila, membawanya ke arah mobil yayasan yang telah menunggu di depan gerbang. Bu Anissa berdiri di samping pintu, senyumnya lembut namun matanya basah. "Jadilah cahaya, Naila. Bukan hanya untuk dirimu, tapi untuk siapapun yang pernah merasa tak diinginkan."
Naila menggenggam tangan Bu Anissa erat-erat. Terima kasih untuk semuanya. Untuk rumah ini, untuk keluarga ini. Suara klakson mobil memecah kesunyian. Para murid melambaikan tangan. Beberapa bahkan menjerit pelan sambil memanggil nama Naila. Air mata jatuh di pipi gadis itu, tapi bibirnya tersenyum. Bukan senyum karena perpisahan, tapi senyum karena ia tahu dirinya sedang menuju arah yang sudah Allah tuliskan jauh-jauh hari. Perjalanan ke sekolah baru memakan waktu hampir 1 hari penuh. Sepanjang perjalanan, Naila tak banyak bicara. Ia hanya memandangi jalanan dari balik jendela, membiarkan pikirannya melayang ke belakang, ke hari-hari kelam, lalu kembali ke saat ini, di mana semua itu berubah menjadi kekuatan. Ketika mobil memasuki kota besar, matanya membesar. Gedung-gedung tinggi, lalu lintas yang padat, papan iklan elektronik yang bergerak, dan wajah-wajah asing yang berlalu lalang. Ini adalah dunia yang selama ini hanya ia kenal dari buku-buku dan cerita Bu Anissa. Akhirnya, mereka tiba di sebuah kompleks sekolah besar bertuliskan Institusi Pendidikan Unggulan Indonesia Cemerlang. Gerbangnya megah, taman-taman tertata, dan bangunan utama menjulang dengan cat putih mengilap. Anak-anak dari berbagai daerah tampak berjalan masuk ke dalam, mengenakan seragam rapi dan membawa buku di tangan. Mobil berhenti tepat di depan tangga utama. Seorang staf pria muda datang menyambut, membungkuk sopan dan membantu Pak Fadli menurunkan kursi roda Naila. Selamat datang, Naila. Kami sudah menyiapkan kamar, kelas, dan semua yang kamu perlukan. Naila mengangguk pelan. Sorot matanya bercampur antara kagum, takut, dan haru. Di ruang registrasi, ia dipersilakan memperkenalkan diri. Saat berdiri di tengah ruangan besar itu, semua mata tertuju padanya. Bukan karena kasihan, bukan karena cacat, tapi karena caranya berbicara begitu tegas dan tenang. Nama saya Naila. Saya berasal dari Yayasan Nurul Iman. Saya datang ke sini bukan hanya untuk belajar, tapi untuk membuktikan bahwa setiap manusia, betapapun terbatasnya tubuh, tetap punya hak untuk bermimpi besar. Sejenak ruangan hening. Lalu gemuruh tepuk tangan memenuhi aula. Di kamar asramanya, Naila mulai berkenalan dengan teman-teman baru. Ada Ratna, anak Sulawesi yang piawai bermain biola meski hanya punya 3 jari. Ada Dewi, anak Jawa yang tak bisa mendengar namun bisa menulis puisi indah. Dan ada juga Ira, gadis cilik dari Medan yang tak bisa bicara tapi matanya berbicara lebih jujur dari siapapun. Hari-hari berlalu. Naila mulai menyesuaikan diri. Ia mengikuti kelas dengan disiplin, membaca di perpustakaan sampai malam, dan tak jarang menjadi tempat curhat teman-teman asramanya yang merasa patah semangat. Ia bukan hanya murid, tapi juga sosok yang menyinari lingkungan di sekitarnya. Para guru mencatat kemajuan pesat Naila. Nilainya tinggi, partisipasinya aktif, dan semangatnya tidak pernah padam. Kepala sekolah bahkan menyebut namanya dalam beberapa pertemuan resmi sebagai contoh ketekunan. Namun di balik semua itu, Naila tahu ujian sebenarnya belum selesai. Suatu hari, sekolah mengumumkan lomba motivasi antar siswa. Peserta diminta membuat pidato bertema berjuang di tengah keterbatasan. Pemenangnya akan dikirim ke seminar nasional mewakili sekolah. Beberapa teman mendukung Naila agar ikut. Ini tema kamu banget, Naila, kata Ratna. Ceritamu bisa jadi inspirasi buat banyak orang, tambah Ira dengan tulisan kecilnya. Naila ragu. Bukan karena takut, tapi karena menceritakan ulang luka itu berarti membukanya lagi. Namun malam itu, di bawah cahaya lampu asrama yang redup, ia menatap bonekanya dan berbisik pelan.
Kalau aku diam, siapa yang akan menyuarakan mereka yang pernah dibuang? Ia pun mendaftar. Selama seminggu, Naila menulis. Menulis dengan air mata. Menulis dengan luka yang mengering tapi masih meninggalkan bekas. Setiap kata adalah serpihan masa lalu yang disusun ulang menjadi kekuatan. Hari lomba tiba. Aula besar dipenuhi penonton. Naila maju dengan tenang, duduk di atas panggung dengan kursi rodanya, memegang kertas pidato, dan menatap ratusan pasang mata yang menunggu kata-katanya. Ia menarik napas pelan dan mulai berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu, aku adalah seorang gadis yang dibuang oleh ayahku sendiri di tengah hutan sawit, hanya karena aku tidak bisa berjalan. Malam itu, hujan turun, tanah becek, dan tubuhku lumpuh. Tapi aku masih di sini. Karena Allah tidak pernah meninggalkan hamba-Nya. Karena luka tidak selamanya melemahkan, kadang luka adalah pintu menuju kekuatan. Ruangan hening. Tidak ada suara. Hanya detak jantung yang terasa. Naila melanjutkan dengan suara mantap. Hari ini, aku berdiri bukan di atas kaki, tapi di atas semangat. Aku ingin berdiri untuk mereka yang tak bersuara. Aku ingin berkata pada dunia bahwa kita semua punya tempat di bawah langit Allah, tak peduli betapa berat takdir yang pernah mematahkan kita. Tepuk tangan membahana. Beberapa guru tampak menyeka mata. Murid-murid berdiri. Dan di belakang ruangan, diam-diam, seorang pria berusia lanjut berdiri diam, mengenakan baju sederhana, dengan wajah keriput yang dihiasi senyum haru. Pak Somad. Ia datang diam-diam. Hanya untuk melihat sendiri, bahwa gadis yang pernah ia temukan hampir mati di tengah sawit, kini bersinar begitu terang. Dan Naila masih belum tahu bahwa doa yang paling ikhlas adalah doa yang dipanjatkan dalam diam, di tengah gubuk yang pernah menjadi tempatnya pulang dari kehancuran. Suasana di aula perlombaan belum juga reda. Tepuk tangan masih bergema, bahkan beberapa murid yang awalnya cuek kini berdiri dan memberi hormat dengan pandangan takjub. Suara Naila belum sepenuhnya hilang dari telinga mereka. Kata-kata yang keluar dari bibirnya barusan bukan hanya pidato, tapi serpihan dari kenyataan hidup yang dirangkai dengan keikhlasan dan keberanian. Naila sendiri hanya diam. Duduk tenang di kursi rodanya, kedua tangannya gemetar, namun wajahnya tetap anggun. Keringat mengalir di pelipisnya, tapi senyum tipis menghiasi wajah itu. Ia tak pernah menyangka, kisah yang dulu ia sembunyikan dengan luka dan air mata, kini menjadi lentera bagi banyak orang. Di antara kerumunan penonton, Pak Somad berdiri dengan tangan mengepal di dada. Mata tuanya yang berkabut penuh air, namun tak setetes pun jatuh. Ia hanya menatap Naila dari kejauhan, penuh bangga. Kau benar-benar sudah terbang, nak, bisiknya dalam hati. Usai perlombaan, banyak siswa menghampiri Naila. Beberapa bahkan hanya ingin berjabat tangan atau sekadar menepuk bahunya sambil berkata, "Terima kasih, kamu memberi aku semangat." Naila mengangguk pada mereka satu persatu, masih belum sepenuhnya sadar bahwa dirinya kini telah menjadi sosok panutan. Malam itu, saat ia kembali ke kamarnya, surat pengumuman resmi dari panitia lomba disebar ke setiap kamar peserta. Naila membukanya dengan hati berdebar. Selamat kepada peserta atas nama Naila. Anda terpilih sebagai pemenang utama dan akan mewakili sekolah dalam seminar nasional bertema mimpi di tengah keterbatasan. Ia terdiam beberapa detik. Lalu, menutup mulut dengan tangannya, menahan suara tangis bahagia yang nyaris pecah dari dadanya. Ratna dan Ira yang satu kamar dengannya langsung memeluknya. Ya Allah, Naila! Kamu lolos!
Kita sudah duga dari awal. Naila mengangguk. Tapi suara hatinya lebih keras dari suara mereka. Aku akan berdiri, bukan hanya untukku, tapi untuk semua yang pernah ditinggalkan. Beberapa minggu berlalu. Persiapan menuju seminar nasional pun dimulai. Naila dilatih oleh guru-guru terbaik, diberi pelatihan public speaking, bahkan dibuatkan kursi roda baru yang lebih ringan dan modern. Yayasan dan sekolah mendukung penuh. Semua mata kini menaruh harapan pada gadis yang dulu bahkan tak pernah mereka kenal. Dan hari itu tiba. Di sebuah hotel megah di pusat ibu kota, seminar nasional diselenggarakan dengan sangat meriah. Ratusan peserta hadir dari seluruh provinsi. Mayoritas berasal dari kalangan elit, anak-anak yang memiliki fasilitas terbaik. Namun hari itu, semua sorotan kamera, semua perhatian wartawan, justru jatuh pada satu nama, Naila. Ia mengenakan baju sederhana, jilbab abu-abu, dan syal putih tipis yang menutupi bahunya. Wajahnya bersih, tenang, dan penuh cahaya. Saat ia didorong menuju panggung, ratusan pasang mata mengikutinya. Sebagian sudah tahu kisahnya, sebagian lagi baru akan mendengar. Dan ketika mikrofon dinyalakan, Naila mulai bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila. Saya adalah seseorang yang pernah dianggap tidak pantas untuk hidup. Saya dibuang oleh ayah saya sendiri, karena saya tidak bisa berjalan. Tapi saya masih di sini. Karena Allah tidak pernah berhenti menulis takdirnya. Ruangan itu sunyi. Naila melanjutkan dengan suara lembut namun penuh kekuatan. Hari ini saya tidak datang untuk meminta belas kasihan. Saya datang untuk menunjukkan bahwa dalam setiap diri yang terluka, ada cahaya yang sedang menunggu untuk menyala. Bahwa keterbatasan bukanlah penjara, tapi bisa menjadi sayap jika kita tahu cara menggunakannya. Air mata menetes di beberapa pipi hadirin. Bahkan beberapa panitia tertunduk, menyeka mata. Suara Naila bukan hanya menyentuh, tapi menghantam sisi hati yang terdalam. Dan untuk setiap anak yang pernah merasa ditolak, pernah dianggap lemah, pernah dijadikan aib, ingatlah, kalian bukan beban. Kalian adalah ujian paling indah yang Allah titipkan pada dunia. Dan jika dunia menolakmu, Allah sedang memelukmu lebih erat. Tepuk tangan kembali membahana. Tak ada yang bisa menyanggah kekuatan yang disampaikan gadis itu dari kursi rodanya. Setelah pidato selesai, Naila ditarik banyak media, diminta wawancara, dijadikan narasumber. Foto-fotonya tersebar di banyak media sosial, gadis kursi roda inspiratif dari desa sawit, begitu beberapa judul berita menulis. Namanya meledak. Dari yang hanya dikenal di yayasan, kini Naila dikenal hingga ke luar negeri. Ia diundang ke berbagai acara, diberi penghargaan, bahkan diusulkan sebagai duta penyandang disabilitas nasional. Namun di tengah semua sorotan, Naila tetap seperti dulu. Pulang ke yayasan, ia tetap menjadi sahabat biasa. Tetap duduk di taman dengan Dion, tetap mengajar teman-temannya membaca, dan tetap mencuci bajunya sendiri. Karena dalam hatinya, ia tahu, tempat terbaik bukan di atas panggung, tapi di antara mereka yang pernah merasa kecil. Dan di satu sore yang sunyi, ketika matahari mulai merunduk, sebuah surat datang ke meja direktur sekolah. Surat itu datang dari Kementerian Pendidikan Nasional. Isinya, persetujuan pembangunan sekolah inklusi berbasis pesantren yang dipimpin langsung oleh Naila. Mata Bu Anissa membelalak. Ia langsung memanggil Naila. Dan ketika surat itu dibaca, Naila hanya diam. Air matanya mengalir lagi. Tapi bukan karena sedih.
Aku ingin mendirikan tempat bagi anak-anak seperti aku dulu. Tempat yang tidak membuang. Tempat yang memeluk. Beberapa bulan setelahnya, dengan bantuan banyak pihak dan para dermawan yang terinspirasi, berdirilah sebuah bangunan sederhana di pinggiran kota. Bangunan itu dinamakan Sekolah Cahaya Harapan. Di halaman depan berdiri papan kayu yang diukir dengan tangan, bertuliskan, "Untuk anak-anak yang pernah dianggap beban." Mari kita buktikan bahwa Allah menciptakan kita bukan untuk disia-siakan. Naila diangkat sebagai kepala sekolah pertama. Setiap pagi, ia menyambut murid-murid baru dengan senyuman, mendorong kursi roda anak-anak lain, mengajari mereka membaca, menulis, dan bermimpi. Dan di setiap malam, sebelum tidur, ia menatap langit dari jendela kamarnya dan berbisik pelan, "Ya Allah, terima kasih atas semua luka. Karena dari luka-luka itu, aku belajar menjadi cahaya." Namun, jauh di tempat lain, ada sepasang mata yang memperhatikan dari kejauhan. Seseorang yang diam-diam mengikuti perjalanan hidup Naila. Seseorang yang dahulu membuang, dan kini menatap dari balik keramaian. Rashid berdiri di antara warga yang menonton peresmian Sekolah Cahaya Harapan lewat layar kecil di warung desa. Ia tak berkata apa-apa. Hanya menggenggam baju di dadanya. "Itu anakku," gumamnya. "Dan Allah membesarkannya tanpa aku." Suara itu tenggelam dalam bisikan angin senja. Dan dunia pun berputar membiarkan luka, penyesalan, dan harapan bersatu dalam satu nama. Naila. Suasana di Sekolah Cahaya Harapan selalu dimulai dengan pagi yang damai. Taman kecil yang ditanami bunga kenanga dan melati menjadi tempat anak-anak duduk sambil menunggu waktu belajar. Sebagian duduk di kursi roda, sebagian berjalan dengan alat bantu, dan beberapa lainnya masih digendong oleh orang tuanya. Di tengah mereka, Naila meluncur pelan dengan kursi rodanya. Ia menyapa satu persatu anak-anak dengan senyum yang tak pernah berubah. Lembut, tulus, dan hangat seperti sinar matahari pagi. Setiap kali ia lewat, anak-anak itu menoleh, tersenyum, bahkan berebut untuk memanggil namanya. "Bu Naila, Bu Naila, aku udah bisa nulis ABC. Bu Naila, aku bisa hafal doa makan." Naila akan berhenti, menepuk kepala mereka dengan pelan, dan berkata, "Bagus sekali. Allah sayang anak-anak yang semangat belajar." Di ruang kelas, ia bukan hanya seorang kepala sekolah. Ia menjadi teman, kakak, dan ibu bagi puluhan anak-anak yang selama ini merasa tak punya tempat. Ia mengajarkan mereka membaca dengan suara lembut, mengajak mereka bernyanyi dengan irama yang sederhana, dan menyentuh hati mereka satu persatu dengan kata-kata yang lahir dari luka. "Anak-anakku," ucap Naila suatu pagi di hadapan mereka. "Dunia kadang tidak adil pada tubuh kita. Tapi ingat, Allah menciptakan hati yang lebih besar dari apapun. Dan selama hatimu menyala, kamu tetap bisa terbang." Para guru di sekolah itu semua terlatih. Mereka berasal dari berbagai latar belakang, namun punya satu kesamaan, hati yang tidak pernah mengecilkan siapapun. Sekolah Cahaya Harapan bukan tempat untuk bersaing siapa paling cepat berlari. Tapi tempat di mana siapapun boleh berhenti, menghela napas, dan tumbuh dalam ritmenya sendiri. Suatu siang, setelah semua anak pulang, Naila duduk sendiri di ruang kantornya. Matanya menatap papan tulis kecil yang bertuliskan, "Hari ini kita belajar tentang keberanian." Ia tersenyum, lalu menatap keluar jendela. Di halaman sekolah, seorang anak laki-laki berusia sekitar 8 tahun berusaha mendorong kursi rodanya sendiri. Tangannya kecil, tubuhnya lemah, tapi sorot matanya keras kepala.
Beberapa kali ia tergelincir. Beberapa kali ia hampir jatuh. Tapi ia terus mencoba. Naila memandanginya tanpa berkata apa-apa. Hingga akhirnya, anak itu berhasil masuk ke bawah rindangnya pohon dan duduk di bangku taman. Ia menoleh ke arah jendela kantor dan tersenyum pada Naila. Dan saat itu juga Naila tahu segala luka yang dulu ia alami bukan sia-sia. Beberapa bulan setelah sekolah berdiri, sebuah surat resmi datang dari kementerian. Surat itu berisi undangan khusus untuk Naila sebagai pembicara dalam Forum Pendidikan Nasional. Temanya adalah memanusiakan pendidikan bagi mereka yang disingkirkan. Naila tidak langsung menjawab surat itu. Ia membaca ulang isinya berkali-kali. Dadanya bergetar. Tidak karena takut, tapi karena tahu panggung itu akan mempertemukannya lagi dengan masa lalu yang lebih luas. Malam itu, ia salat tahajud lama sekali. Dan di antara sujud-sujudnya, ia hanya bisa berkata, "Ya Allah, jika ini jalan yang Engkau bukakan, kuatkan aku." Acara Forum Pendidikan Nasional itu digelar di Gedung Megah Ibu Kota. Para pejabat tinggi, pendidik, aktivis sosial, dan tokoh masyarakat hadir memenuhi auditorium berkapasitas ribuan orang. Naila duduk di belakang panggung, mengenakan gamis biru langit dan jilbab lembut. Ia memegang naskah pidatonya, tapi tidak membacanya. Ia hanya menggenggam boneka kecil yang kini sudah dijahit rapi oleh anak-anak sekolahnya. Boneka itu saksi dari malam tergelap hidupnya. Saat namanya dipanggil, tepuk tangan menggema. Hadirin sekalian, mari kita sambut seorang pendidik yang tak hanya mengajarkan ilmu, tapi juga membesarkan harapan, Ibu Naila. Naila muncul dari sisi panggung, kursi rodanya didorong oleh seorang staf acara. Sorot lampu mengarah ke wajahnya. Tapi ia tidak silau. Ia justru semakin tenang. Di hadapannya, ratusan orang dari berbagai daerah duduk, menanti setiap kata yang akan ia ucapkan. Naila menatap mereka pelan. Lalu membuka suara. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila. Saya adalah seorang anak yang dulu dianggap tidak pantas mendapat tempat di rumahnya sendiri. Dibuang di tengah hutan, hanya karena saya tidak bisa berjalan." Ruangan langsung sunyi. Semua mata fokus padanya. Naila melanjutkan. "Tapi hari ini, saya tidak datang membawa dendam. Saya datang membawa bukti bahwa setiap anak, tak peduli tubuhnya utuh atau tidak, berhak untuk tumbuh, untuk didengar, untuk dipercaya." Naila lalu mengangkat bonekanya. "Ini, boneka yang saya peluk malam itu, di tengah lumpur, di bawah hujan, sambil menunggu seseorang yang tak pernah kembali. Dan hari ini, saya ingin sampaikan pada setiap orang di ruangan ini, bahwa ketika pendidikan tidak memeluk, kita akan kehilangan lebih banyak anak seperti saya." Beberapa peserta mulai menghapus air mata. Yang lain menunduk, terpukul. Naila tidak berhenti. Suaranya makin dalam. "Anak-anak yang datang ke sekolah saya, banyak yang pernah diasingkan, dikunci di rumah, dikata-katai sebagai kutukan. Mereka tidak minta dikasihani. Mereka hanya ingin dimanusiakan. Saya tahu, karena saya pernah duduk di sana." Tepuk tangan pecah kembali. Kali ini lebih panjang. Lebih tulus. Dan di barisan belakang, seseorang berdiri, tubuhnya gemetar. "Pak Rashid." "Ya, ia datang." Diam-diam, mengikuti kabar anaknya dari jauh. Dan kali ini, ia ingin melihat dengan matanya sendiri bahwa anak yang dulu ia campakan, kini berdiri di hadapan negeri,
mengajar orang-orang tentang kemanusiaan. Usai acara, banyak yang ingin bertemu Naila. Namun seorang pria tua berdiri diam di tepi lorong. Mengenakan kemeja kusut, wajahnya sudah keriput, matanya penuh sesal. Naila melihatnya. Dan untuk beberapa detik, dunia terasa hening. Rashid menunduk. Aku tak layak bicara, nak. Naila diam. Tak menjawab. Rashid mengangkat wajahnya, air mata membanjiri pipinya. Aku hanya ingin lihat bahwa kamu baik-baik saja, dan Allah sudah menjawab doa yang bahkan aku tak layak panjatkan. Naila menatapnya lama. Lalu berkata pelan. Aku tak lagi berdiri di bawah bayang-bayang siapapun, ayah, aku berdiri di bawah cahaya Allah. Rashid mengangguk. Perlahan berbalik. Dan berjalan pergi, tanpa meminta maaf lagi, tanpa berharap dimaafkan. Hanya membawa satu hal. Penyesalan yang akan ia bawa sampai akhir hayat. Di langit malam itu, bintang-bintang bersinar terang. Dan Naila kembali ke ruangannya, duduk di tepi ranjang, menatap bonekanya, dan berbisik pelan. Aku sudah memaafkan. Aku sudah berdamai. Dan sekarang, waktunya aku memeluk lebih banyak anak-anak lain yang pernah merasa seperti aku. Karena luka, bila diterima dengan ikhlas, akan membentuk taman untuk orang-orang yang tersesat di padang gelap kehidupan. Hari-hari berlalu di sekolah Cahaya Harapan seperti lembaran yang terus ditulis oleh tangan-tangan kecil penuh semangat. Di setiap kelas, suara-suara anak yang dulu pernah membisu kini terdengar menyanyikan doa-doa. Mereka menulis huruf demi huruf, mengeja kata demi kata, dan menyebut nama Allah dalam bisikan lembut yang mengguncang langit. Naila masih menjadi cahaya bagi mereka. Setiap pagi ia datang lebih awal dari guru-guru lain. Meskipun tubuhnya tak bisa berjalan, semangatnya melampaui kaki-kaki yang paling kuat sekalipun. Ia memutar kursi rodanya menyusuri lorong-lorong sekolah, memastikan semua anak merasa diperhatikan, semua luka mendapat pelukan, dan semua air mata mendapat senyuman. Di ruang guru, Bu Hapsari, pengajar matematika yang berhijab ungu lembut, memeluk berkas laporan perkembangan siswa dan menatap Naila dengan kagum. Bu Naila, murid kita yang paling kecil, Dewi, sudah bisa membaca. Padahal 2 bulan lalu dia masih menangis saat pegang pensil. Naila tersenyum haru. Itu bukan karena sekolah ini hebat, tapi karena Allah tak pernah menyanyiakan air mata yang jatuh dari anak-anak yang tulus. Di ruang tengah, beberapa donatur dari luar negeri datang mengunjungi sekolah. Mereka melihat langsung proses pembelajaran dan ikut menyapa anak-anak. Naila menjelaskan semuanya dengan tenang, menunjukkan ruang demi ruang, sambil tetap rendah hati, seolah bukan dia yang membangun semua ini dari debu luka. Salah satu donatur yang juga seorang jurnalis internasional bertanya pelan. Ibu Naila, apa yang membuat Anda membangun sekolah ini? Naila menatap anak-anak di taman. Karena aku dulu pernah dibuang. Dan di tengah hujan malam, aku bersumpah, kalau aku selamat, aku akan buat tempat yang tidak akan pernah membuang siapapun lagi. Tak ada kata lain dari pria itu. Hanya keheningan dan air mata yang ia sembunyikan di balik senyumnya. Suatu malam, ketika semua anak sudah tidur dan sekolah menjadi senyap, Naila duduk sendiri di beranda kamar guru. Bulan menggantung tinggi, dan langit penuh bintang. Suara jangkrik di kejauhan menjadi latar dari hening yang dalam. Pak Somad datang diam-diam, seperti biasanya. Pria tua itu sudah tinggal di kompleks sekolah bersama beberapa pengajar lainnya. Ia tak pernah mau dianggap penting, hanya membantu di kebun, menjaga gerbang, dan sesekali menenangkan anak-anak yang menangis. Naila menoleh, lalu tersenyum.
Bapak belum tidur. Pak Somad duduk di kursi rotan sebelah Naila. Ia membawa secangkir teh jahe. Aku tidak bisa tidur kalau belum dengar suara anak-anak morok satu persatu, candanya pelan. Naila tertawa kecil. Bapak tahu, kadang aku masih terbangun malam-malam. Masih ingat malam itu. Suara hujan. Suara babi hutan. Suara mesin mobil yang pergi. Pak Somad tak menjawab. Ia hanya memandangi wajah gadis yang pernah ia selamatkan dari kehancuran itu. Kini, gadis itu telah menyelamatkan banyak anak lain. Dan ia tahu, takdir yang paling menyakitkan bisa melahirkan sesuatu yang paling indah jika disentuh oleh tangan yang sabar dan hati yang tidak menyerah. Semua yang terjadi malam itu bukan akhir, kata Pak Somad akhirnya. Itu awal dari semua ini. Naila menatap langit. Aku ingin suatu hari, sekolah ini bisa punya cabang. Ada di kota-kota lain. Jadi anak-anak yang seperti aku nggak perlu merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Pak Somad mengangguk. Dan itu pasti akan terjadi, asal kamu tetap di jalan yang Allah buka. Keesokan harinya, sekolah menerima kunjungan dari pihak Kementerian Pendidikan. Mereka datang tidak hanya untuk memantau, tapi untuk menawarkan program kerjasama. Di ruang rapat sekolah, seorang pejabat kementerian bernama Pak Gali bicara dengan nada serius namun bersahabat. Bu Naila, kami ingin menjadikan Sekolah Cahaya Harapan sebagai model pendidikan inklusi nasional. Kami akan bantu membangun 2 cabang baru di Jawa Tengah dan Sulawesi. Naila terdiam. Matanya membesar. Benarkah? Ini hanya mungkin karena kerja keras ibu. Dan kami ingin lebih banyak anak bisa merasakan tempat seperti ini. Naila mengangguk perlahan. Jantungnya berdetak cepat. Ini bukan hanya kabar besar. Ini seperti pintu langit yang terbuka satu persatu setelah bertahun-tahun ditutup oleh luka. Di luar ruangan, anak-anak berlarian di halaman. Suara tawa mereka melambung ke langit. Dan di bawah pohon melati di sisi barat sekolah, seorang anak kecil sedang menggambar di atas kertas. Gambar itu menunjukkan sebuah pohon besar dengan banyak anak duduk di bawahnya, tersenyum, dan di atasnya ada tulisan dengan huruf miring. Sekolah Cahaya Harapan, tempat anak-anak saya patah belajar terbang. Beberapa minggu setelah pengumuman itu, proyek perluasan sekolah pun dimulai. Nama Naila semakin dikenal. Ia diundang dalam berbagai konferensi, menjadi tokoh perubahan dalam majalah pendidikan, bahkan dijadikan inspirasi oleh calon guru-guru muda. Namun, Naila tidak berubah. Ia masih tinggal di kamar sederhana. Masih makan nasi tempe bersama para guru. Masih duduk di taman saat sore, membaca buku sambil mendengar cerita anak-anak. Karena bagi Naila, menjadi penting tidak berarti harus tinggi. Yang penting adalah tetap membumi, agar bisa memeluk lebih banyak yang tertinggal. Suatu sore, ketika sekolah sedang merayakan Hari Anak Nasional dengan acara sederhana, seorang anak perempuan kecil datang digandeng ibunya. Tubuhnya kurus, kakinya bengkok, dan matanya menunduk. Sang ibu menangis saat bertemu Naila. Bu Naila, saya mohon, tolong terima anak saya. Dia tidak diterima di sekolah manapun. Katanya, dia bikin takut anak-anak lain. Naila tak menjawab. Ia hanya berlutut, menyamai tinggi mata anak itu, lalu membuka tangannya. Ayo sini, peluk Bu Guru. Anak itu melangkah pelan, lalu memeluk Naila erat-erat. Selamat datang di rumahmu, sayang. Di sudut taman, Bu Hapsari menangis diam-diam. Dan di belakang panggung acara, Pak Somad menatap langit,
mengucap syukur dalam hati yang hening. Karena luka bila diterima, akan melahirkan kasih. Dan kasih, bila dijaga, akan menjadi cahaya. Dan Naila adalah cahaya itu. Setelah bertahun-tahun, nama Naila tak hanya bergema di desa kecil tempat sekolah Cahaya Harapan berdiri. Ia menjadi simbol kekuatan bagi banyak hati yang pernah dikoyak oleh ketidakadilan. Sekolah yang ia dirikan telah membuka 3 cabang baru di kota-kota berbeda. Dan semua itu bermula dari satu malam kelam di tengah hutan sawit. Meskipun begitu, Naila tidak pernah mengejar sorotan. Ia tak suka diwawancara panjang, tak suka dipuji-puji dalam seminar besar. Satu-satunya hal yang selalu ia minta pada setiap orang yang mengenalnya adalah, doakan aku agar tetap kuat dan tetap rendah hati. Namun takdir kembali berputar. Di suatu siang saat matahari menyengat dan suara anak-anak menggema di halaman, sebuah mobil hitam tua berhenti di depan gerbang sekolah. Dari dalamnya turun seorang pria tua, bertubuh kurus, matanya cekung, rambutnya memutih, dan jalannya tertatih. Seorang guru yang berjaga mendekat, tapi sebelum pria itu berkata apa-apa, ia menunduk dan mencium tanah. Di sinikah anakku berada? Suara itu membuat guru tersebut terdiam. Dan dari kejauhan, Naila yang sedang menyuapi murid berkebutuhan khusus di taman mematung. Ia mengenali suara itu. Ia mengenali bayangan itu. Pak Rashid. Ayah kandungnya. Naila tidak bangkit. Ia hanya memandang diam, dan hatinya bergetar hebat. Tubuhnya terasa berat, namun ia tak berpaling. Anak-anak di sekitarnya masih tertawa, tak mengerti apa yang sedang terjadi. Pak Rashid berjalan perlahan, menahan air mata, lalu berlutut di hadapan Naila. Anak, aku minta maaf. Semua yang aku lakukan dulu, aku salah besar, aku hina, aku tak pantas jadi ayah. Naila masih diam. Hatinya seperti terbakar dalam badai kenangan. Malam itu, suara mobil yang menjauh. Rasa dingin. Rasa takut. Dan rasa ditinggalkan. Namun, di saat itu juga, wajah anak-anak di sekitarnya muncul di dalam benaknya. Mereka yang kini menjadi bagian hidupnya. Mereka yang mengembalikan senyumnya. Ia menarik napas panjang, lalu mengangkat wajah ayahnya perlahan. Aku memaafkanmu bukan karena aku melupakan, tapi karena aku tak ingin hidupku terus diseret oleh kebencian. Pak Rashid menangis. Aku hanya ingin melihatmu sekali saja sebelum aku mati, dan aku ingin bantu walau cuma jadi tukang sapu di sekolahmu. Naila menggeleng pelan. Sekolah ini bukan milikku. Ini milik anak-anak. Kalau mau tinggal di sini, bantu mereka, bukan aku. Pak Rashid pun menetap di sekolah itu. Tak banyak yang tahu siapa dia sebenarnya. Ia membersihkan taman setiap pagi, menyiram bunga, dan diam-diam menyuapi anak-anak kecil yang menangis. Hanya segelintir guru yang tahu siapa dia. Dan tak ada yang berani mengusik masa lalu itu. Naila kembali mengajar seperti biasa. Hatinya lebih tenang. Meskipun luka itu tidak pernah benar-benar sembuh, ia tidak lagi menjadi jerat. Luka itu telah menjadi akar. Dan dari akar itulah tumbuh pohon besar bernama Cahaya Harapan. 1 tahun kemudian, Pak Somad jatuh sakit. Usianya sudah lanjut, dan tubuhnya makin melemah. Di malam menjelang wafatnya, Naila duduk di sisi ranjangnya, menggenggam tangan pria yang pernah menyelamatkannya dari kematian. Pak Somad tersenyum samar. Naila, aku sudah tua, waktuku mungkin habis, tapi kamu adalah penerus cahaya. Naila meneteskan air mata.
Aku tak akan kuat kalau Bapak pergi. Pak Somad menggeleng. Kamu sudah lebih kuat dari yang kamu kira. Jangan takut kehilangan, karena selama kamu masih memberi, kamu tak akan pernah sendiri. Pak Somad pun wafat malam itu dengan wajah damai. Dan di pemakamannya, ratusan anak didik dan guru-guru dari seluruh cabang sekolah hadir. Mereka semua mengangkat tangan, berdoa bersama di bawah langit mendung. Tanah merah basah, dan bunga melati putih ditabur pelan-pelan. Hari-hari berlalu. Naila terus mendidik. Naila terus mengasuh. Dan di suatu pagi yang hangat, saat langit begitu cerah, sebuah surat datang dari Kementerian Pendidikan. Isinya menyatakan bahwa Sekolah Cahaya Harapan ditetapkan sebagai sekolah percontohan nasional dengan dana abadi pendidikan khusus anak-anak disabilitas. Naila menutup surat itu dengan mata basah. Di depan sekolah, puluhan anak sedang menyambut hari dengan tertawa. Dan di antara mereka, seorang anak kecil dengan kaki palsu sedang berlari pelan ke arah Naila sambil berkata, Bu guru, aku bisa lari sekarang." Naila membuka tangannya, dan anak itu memeluknya erat. Di atas sana, awan bergerak lambat. Dan di dalam hati Naila, ia tahu bahwa yang pernah runtuh bisa berdiri lebih tinggi jika disiram dengan kesabaran dan keikhlasan. Karena di dunia ini tidak ada yang sia-sia. Setiap air mata, jika dititipkan kepada Allah, akan berubah menjadi pelangi. Dan Naila adalah pelangi yang pernah hampir tenggelam dalam hujan.